Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiari. Saya mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hamdan Wadi. Di sini saya akan menjelaskan atau mentutorialkan yaitu ngerakit PC menggunakan Visual Cisco IT. Setelah kita membuka aplikasi Cisco-nya, maka dia akan tampilan kayak gini untuk tampilan awalnya. Selanjutnya kita di sini mengklik skip. Nah, setelah aplikasinya terbuka, maka tampilan awalnya kayak gini, yaitu menampilkan sebuah casing atau wadah untuk kita merakit PC-nya. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu power supply, mainboard, adapter casing, interface, dan lain sebagainya. Di sini kita akan mengurutkannya satu persatu. Yang pertama kita akan memasang power supply. Di sini kita drag power supply-nya ke casing. Setelah itu maka akan tampil tiga pilihan. Yang pertama, yang paling atas itu fungsinya untuk memutar ke kiri. Yang di tengah itu fungsinya untuk memasang. Sedangkan yang paling bawah itu fungsinya untuk memutar ke kanan. Di sini power supply itu fungsinya untuk mengubah arus listrik yang awalnya DC menjadi AC atau AC menjadi DC. Pertama-tama kita posisikan dulu, yaitu memutar power supply-nya ke akhir atau ke kanan dengan cara mengklik yang atas atau yang bawah. Kita posisikan yang benar. Nah, kalau menurut kita kalau posisinya udah benar, maka kita akan klik yang di tengah untuk memasangnya. Nah, otomatis power supply-nya udah terpasang. Selanjutnya kalau udah terpasang, kita kasih dia baut. Fungsi bautnya itu untuk mengencangkan supaya dia itu tidak terlepas. Setelah semua komponen yang ada di power supply-nya terpasang, maka dia akan tampil yaitu tulisan OK yang ada di sebelah kiri. Itu tandanya semua komponen yang ada di power supply itu udah terpasang. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengurutkan yaitu motherboard. Nah, di sini akan muncul yaitu tampilan sebuah motherboard yang dimana terdapat beberapa slot atau komponen untuk dipasang di motherboardnya. Yang pertama kita pasang yaitu chipsetnya atau prosesornya. Yaitu prosesor ini fungsinya sebagai pengendali sebuah CPU. Seperti yang tadi kita posisikan prosesornya melalui dengan kita menekan yang tombol putar di sini. Setelah posisinya benar, kita klik pasang. Nah, kalau sudah terpasang, jangan lupa ditutup. Nah, kalau sudah ditutup, jangan lupa dikunci. Nah, otomatis prosesornya terpasang. Kalau prosesornya udah terpasang, jangan lupa dikasih pasta. Kalau pastanya udah dikasih, jangan lupa dipasang kipasnya. Fungsi kipas itu sebagai pendingin prosesornya. Jangan lupa dikasih baut. Dan jangan lupa kabelnya dihubungkan. Jangan lupa tadi seperti yang biasa, kita posisikan lubang kabelnya sama portnya. Dengan cara kita memutar yang ada di tombol sebelah kiri. Kalau sudah posisinya benar, berarti kita pasang dengan klik yang di tengah. Oke, selanjutnya kalau kipasnya udah terpasang, di sini ada pilihan RAM. Seperti biasa kita posisikan RAM-nya sesuai dengan yang ada di slotnya. Dengan cara kita melihat itu tombol yang ada di sini, yang itu ada lekukannya. Nah, di sini kita putar lagi. Nah, jadi fungsi RAM itu untuk menyimpan data sementara. Jadi bukan permanen. Setelah RAM-nya terpasang di slotnya, lanjut kita kunci.
kunci, kunci. Nah, setelah kita kunci, maka kita lagi tambahkan RAM keduanya. Seperti yang tadi kita posisikan posisinya. Dengan cara melihat lubang yang ada di tengah sini. Lanjut pasang, lanjut kunci lagi. Oke, kalau sudah terkunci berarti kita lanjut ke semuanya udah terpasang, berarti lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa menu lagi. Yang pertama itu ada namanya apa namanya? Slot untuk itu ya. Slot PGA-nya atau port-port yang akan dimasukkan nanti untuk yang di bagian penambahannya. Jangan lupa dikasih baut. Lagi kita tambah PGA. Lagi dikasih baut. Lanjut yang itu ada apa ini port PGA lagi, yaitu untuk layang. Kita tambahkan, kita kunci lagi ya. Nah, otomatis dia akan tampil yang pilihan oke. Kita klik oke. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu klik yang bawahnya. Nah, di sini lagi ada beberapa pilihan. Yang pertama itu ini ROM. Fungsi ROM itu menyimpan data permanen atau selamanya, selama belum dihapus. Kita posisikan lalu kita masukkan. Oke, kalau udah masuk jangan lupa dikasih baut biar dia nggak goyang-goyang kemana-mana. Tuh. Klik oke lagi. Kita lanjut selanjutnya. Nah, di sini kita memasukkan DVD-ROM. Kita posisikan DVD-ROM, kita lihat mereknya di mana. Setelah masuk, oke. Jadi fungsi DVD-ROM itu untuk membaca data melalui sebuah kaset. Jangan lupa dikasih baut biar dia nggak kemana-mana lagi, biar dia tetap di posisinya. Selanjutnya di sini kita tambahkan lagi sama seperti tadi fungsinya di video untuk membaca data. Kita masukkan. Oke, kalau udah masuk jangan lupa dikasih baut lagi biar nggak goyang-goyang atau nggak kemana-mana. Biar tetap di posisinya. Oke, setelah itu ada pilihan klik OK. Lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini kita merakit kabelnya atau memasang kabel-kabel ke komponen-komponennya. Yang dimana sumber kabel ini berasal dari power supply-nya. Yang dimana setiap kabel itu terhubung ke portnya masing-masing. Kita hubungkan kabel ini pertama. Hubungkan ke sini, lihat posisi lubangnya. Jangan lupa lihat posisi lubang. Nah, kalau lubangnya udah sesuai sama perkiraan kita klik masukkan. Nah, masukkan. Oke, setelah itu kita hubungkan lagi yang ini ke sini. Nah, kita lihat lagi lubangnya arahnya kemana. Ini kan arahnya ke kiri, ini arahnya ke kanan, berarti kita putar lagi ke kanan. Nah, setelah diputar kita masukkan lagi sama aja kayak gitu. Kita hubungkan lagi. Oke. Ini kita hubungkan semuanya biar semuanya terhubung. Jadi fungsi kabel itu sebagai penghubung atau penghantar daya. Lagi diputar, diposisikan sesuainya. Masukkan. Lagi masukkan. Ini juga dimasukkan ke sini. Lihat lubangnya, lihat di sininya. Masukkan, oke. Nah, kalau semuanya udah terpasang, berarti ada beberapa komponen juga yang harus ditambahkan atau yang dihubungkan. Maka di sini ada beberapa pilihan kabel. Yang pertama ada kabel ini sebagai penghubung.
penghubung komponen yang satu dengan yang lain. Kita lihat slotnya. Lihat ini yang di atasnya ada tonjolannya. Itu dilihat juga tonjolannya di bawah. Oke, kita masukkan. Lagi setelah satunya dimasukkan berarti ini kita masukkan ke sini sebagai pembaca di videonya. Kita lihat slotnya juga, lagi lihat slotnya yang tombolan di atas kita masukkan. Oke. Lanjut ke tambahkan lagi kabel yang kedua. Masukkan. Masukkan. Nah, udah masuk. Kalau udah masuk di posisi 1, lanjut ke yang posisi 2. Kita hubungkan ke sini. Kita lihat lagi tonjolannya di mana. Kita masukkan. Oke. Lanjut ke kabel yang warna merah. Kita lihat lubangnya lagi arahnya kemana. Kita masukkan. Lagi klik ke sini, kita masukkan ke sini sebagai pembaca data. Masuk. Nah, dimasukkan. Nah, kalau semua komponennya udah terpasang, berarti di sini juga ada pilihan klik OK. Lanjut ke sini. Nah, di sini. Yang pertama kita pasang itu casing. Kita tutup casingnya. Tutup. Kalau udah tertutup, jangan lupa dikasih baut biar dia nggak kemana-mana atau lepas. Biar dia kuat, kokoh. Lanjut, kita di sini mempunyai kabel VGA atau HDMI. Kita masukkan lagi. Masuk. Kita kunci, diputar-putar. Jadi fungsi kabel ini yaitu mengirim data, yaitu berbentuk gambar, audio atau lain sebagainya. Lanjut di sini kita masukkan port mouse-nya ke sini. Kita putar lagi, masukkan. Masuk. Lagi mouse-nya, port mouse-nya. Oke, masuk. Nah, udah dimasukkan. Lanjut di sini lagi apa ini? Slot USB-nya. Lihat lubangnya kemana. Gak bisa. Masuk. Nah, masuk. Nah, dimasukkan. Masuk. Nah, udah masuk. Lanjut. Di sini juga ada kabel LAN. Fungsi kabel LAN itu menghubungkan ke internet. Kita lihat lubangnya kemana. Oke, masukkan. Setelah itu antena WiFi-nya. Setelah itu kabel power supply-nya untuk menghidupkannya. Kita lihat lubangnya, masukkan. Nah, oke. Jadi kalau semua komponen yang udah terpasang, itu artinya PC kita sudah menyala. Dan di sini PC kita sudah menyala, berarti tutorial kita sekian sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik OK.